'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo kawan anime, pada kali ini admin akan membahas mengenai manga Windbreaker chapter 31. Adegan memperlihatkan Sakura yang nampak berjalan di kota Furin. Sakura teringat perkataan Hajime waktu itu kepadanya, di mana Hajime mengatakan waktu itu saat ingin melakukan pertarungan, kau harus memperhatikan dia dengan sungguh-sungguh. Kau berhasil melakukannya dan kau ingin memahaminya, ucap Hajime waktu itu kepada Sakura. Sakura menganggap kalau dirinya tidak akan pernah menerima siapapun. Tiba-tiba Sakura dihampiri oleh Sou dan juga Nire. Lantas Sakura sangat kaget karena Sou dan Nire tiba-tiba ada di depannya. Sakura merasa jengkel dengan wajah Sou karena Sakura melihat Sou tiba-tiba langsung tersenyum kepadanya. Sou menganggap Sakura kalau dirinya melihat Sakura dari tadi tersenyum sendiri. Sou mengatakan kalau hal tersebut adalah sangat normal pada orang seusia Sakura. Lantas Sakura langsung menendang Sou karena dirinya merasa dari tadi tidak pernah ketawa. Sou menganggap Sakura merasa malu karena Sakura ditatap banyak orang di sekitarnya. Sou mengatakan kepada Sakura kalau sebaiknya Sakura jangan malu dengan tatapan seperti itu, karena tatapan itu tidak akan bisa membunuh Sakura. Sekian berlanjut di mana Sakura, Sou dan juga Nire sudah sampai di kelas mereka dan bertemu teman kelasnya lagi. Mereka semua menunggu kedatangan Sakura, Sou dan juga Nire karena sebelumnya Sakura dan yang lainnya melakukan pertarungan dengan Sisi Toren. Mereka mengatakan kalau Sakura, Sou, Nire dan yang lainnya sudah menjadi topik hangat setelah mereka melakukan pertarungan dengan Sisi Toren. Semua orang terkejut melihat kondisi Sakura, Sou dan juga Nire. Mereka tidak menyangka kalau Sakura dan yang lain bisa selamat dari pertarungan tersebut. Bahkan semua orang menganggap kalau Sakura dan lainnya yang bertarung dengan Sisi Toren sangatlah mustahil untuk kembali dengan wajah yang mulus. Semua orang di kelas tersebut sangat penasaran dengan hasil yang diperoleh setelah melakukan pertarungan dengan Sisi Toren. Ternyata Sou sudah paham kenapa saat dirinya berjalan di lorong untuk menuju kelas, Sou merasakan tatapan dari semua orang yang melihat dirinya. Ternyata semua orang perhatikan dirinya, Sakura dan juga Nire. Sakura yang merasa jengkel dengan semua orang di kelasnya langsung menyuruh mereka untuk bertanya kepada Sou dan juga Nire tentang pertarungan dengan Sisi Toren. Namun Sou nampaknya tidak mau ikut campur dan langsung menyuruh Nire untuk menjelaskan kejadiannya kepada semua orang di kelas tersebut. Semua orang di kelas tersebut merasa heran dengan kondisi Nire yang tidak memiliki luka apapun di wajahnya. Tiba-tiba di arah yang lain ada seseorang yang datang menghampiri mereka semua yang sedang berkumpul. Dia merupakan seseorang yang juga sama dari SMA Furin tahun pertama, yaitu Sugera Taiga. Nampaknya Nire dan yang lainnya sudah mengetahui sosok yang datang ke kelas mereka adalah Sugera. Sugera adalah seseorang yang suka dengan GM. Dan dia juga sangat senang sekali dengan olahraga. Nire mengatakan kepada Sakura kalau Sugera merupakan orang yang sedikit aneh. Sakura yang melihat Sugera berpikiran bahwa jika urusan otot dan kekuatan nampaknya Sugera setara dengan Sugishita dan juga Sou. Sakura menganggap kalau Sugera Taiga adalah seseorang yang tidak buruk juga untuk melawan dirinya. Tampaknya Sou juga mengenal sosok Taiga yang datang ke kelas Furin. Sugera lantas mengatakan kepada Sou, apakah kau siap untuk menjawab pertanyaanku? Namun Sou sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan dari Taiga. Nampaknya Sou sedikit tahu mengenai karakter Taiga. Nire yang melihat Sou berkomunikasi dengan Sugera sangat kaget karena Sou juga bisa mengenal sosok Sugera Taiga. Nire mengatakan kalau orang-orang yang kuat akan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sugera yang melihat Sakura juga berada di kelas itu, dirinya ingin memberikan pertanyaan kepada Sakura. Sugera ingin memberikan satu pertanyaan kepada Sakura, karena hanya Sakura lah di kelas tersebut yang belum ditanyakan. Sugera sangat penasaran dengan Sakura. Dia mengatakan kepada Sakura, apa estetika kamu Sakura? Sou tertawa mendengar pertanyaan Sugera. Ternyata inilah penyebab Sou tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Sou merasa kalau pertanyaan Sugera adalah sama ke semua orang di kelas tersebut. Lantas Sakura merasa kebingungan dengan pertanyaan Sugera kepada dirinya. Sugera menjelaskan kalau estetika sama saja dengan obsesimu. Sugera sangat ingin menanyakan obsesi Sakura sejak dari kemarin,
Namun dirinya tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Sakura, karena dirinya waktu itu masih sibuk untuk menyelesaikan GM untuk memenuhi targetnya. Lantas semua orang kebingungan dengan Sugera, karena pertanyaan Sugera kepada Sakura sama dengan yang lain juga. Sugera mengatakan kalau estetika seseorang akan menunjukkan jalan hidupnya sendiri. Sugera marah kepada semua orang karena mereka semua tidak menanyakan hal tersebut kepada orang lain. Tiba-tiba Nire merasa paham dengan penjelasan Sugera. Nire mengatakan kalau hal tersebut tidak hanya tentang data tematik, namun proses berpikir juga dapat mempresentasikan seseorang. Nire mencoba menjelaskan lagi, kalau ibaratnya seperti apakah kau memakai sepatu dari kanan dulu atau bagaimana kau hanya mengambil protein dari telur. Lantas Sugera terkejut dan merasa kagum dengan perkataan Nire tentang estetika. Sugera sangat penasaran dengan Nire karena Nire bisa menjelaskan seperti itu. Sugera juga penasaran dengan buku yang dipegang oleh Nire. Sugera mengatakan kalau Nire nampaknya memiliki estetika tersendiri. Nire merasa sangat malu dengan Sugera karena Sugera seakan telah memuji Nire. Sugera mengatakan kepada Nire kalau dirinya tidak perlu merendah di hadapan Sugera. Sakura yang melihat itu merasa kebingungan dengan Nire dan juga Sugera. So mengatakan kepada Sakura kalau Sakura tidak perlu khawatir karena Nire dan Sugera sudah saling akrab dan kenal sebelumnya. So mengatakan kalau dirinya hampir tidak bisa mengatasi Sugera karena tindakan Sugera selalu seperti itu. Sakura yang melihat karakter Sugera meragukan kemampuan dan kekuatan Sugera. So mengatakan kepada Sakura meskipun Sugera seperti itu, namun dirinya sangatlah kuat. Dengan tingkah konyolnya, Sugera mengatakan jika semuanya ingin mendengar cerita Sakura, kenapa kita semua tidak pergi ke store untuk makan dan membicarakan estetika? Lantas semua orang di kelas tersebut kebingungan dengan perkataan Sugera yang melantur kemana-mana. Semua orang di kelas tersebut masing-masing memberikan alasannya tersendiri untuk menghindari ajakan dari Sugera. Sugera yang mendengar banyaknya alasan dari masing-masing di kelas merasa heran dengan semuanya karena mereka memiliki kesibukan tersendiri. Dari arah yang lain, nampaknya Sugishita baru masuk ke dalam kelas. Sugishita langsung disambut oleh semuanya termasuk Sugera. Sugera juga mengajak Sugishita untuk pergi bersama dirinya. Semua orang menolak ajakan dari Sugera untuk pergi keluar, termasuk Sugishita yang merasa kebingungan dengan kondisi kelas yang baru saja dia masuki. Namun Sugera tidak menyerah dan merayu Sakura, Nire, dan juga So untuk pergi ke tempat makan tersebut. Sugera mengatakan kalau tempat tersebut memiliki makanan yang sangatlah enak. Lantas So, Sakura, dan juga Nire memutuskan untuk ikut Sugera ke tempat tersebut. Nire juga terlihat sangat bersemangat ingin mengunjungi tempat tersebut. Scan berlanjut di mana Sugera, Sakura, So, dan Nire sudah sampai di tempat makan tersebut. Sakura nampaknya meragukan tempat itu dan mengatakan, apakah tempat seperti ini benar-benar memiliki makanan yang enak? Sugera merekomendasikan Sakura sebuah makanan yang berprotein, yaitu okonomiyaki. Sugera menjelaskan makanan tersebut adalah normal bagi Sakura. Hanya saja mereka mengganti tepung terigu dengan yang bergula rendah. Sugera mengatakan kalau makanan ini sangat cocok untuk otot Sakura. Sugera juga mengatakan kepada Sakura, jika Sakura suka makan, itu artinya bisa disebut dengan estetika. Sakura yang mendengar perkataan Sugera mengenai estetika terus-menerus mengatakan jika dirinya tidak terobsesi kepada apapun. Namun sebaliknya, Sugera menganggap Sakura adalah sosok yang suka menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba Sugera menantang Sakura untuk bertarung dengannya. Nire dan So yang mendengar itu merasa kaget dengan Sugera karena secara tiba-tiba Sugera ingin menantang Sakura untuk bertarung. Sakura lantas menatap tajam ke arah Sugera. Sakura juga teringat dengan tujuan awalnya, kalau dirinya pergi ke sekolah Furin untuk meraih posisi puncak menjadi pemimpin tertinggi Furin. Alasan Sugera menentang bertarung dengan Sakura dikarenakan Sugera merasa kalau Sakura mempunyai estetika yang tidak ingin Sakura beritahu kepada dirinya. Maka dari itu, Sugera menentang Sakura untuk bertarung, agar Sugera tahu melalui tinju alasan Sakura tidak ingin memberitahu estetika Sakura kepada dirinya. Sakura juga teringat perkataan Hajime kepadanya kalau pertarungan adalah diskusi untuk memahami orang tersebut. Scan berakhir dengan memperlihatkan Sakura yang tertarik dengan tantangan Sugera untuk bertarung dengannya.
Itu dia pembahasan manga Windbreaker chapter 31 yang bisa admin berikan. Thanks you for watching, see you the next video, bye.